Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama kami di sini dalam ibadah bersama Kerapatan Gereja Protestan Minahasa, Sidang Musafir Yogyakarta, Minggu 20 Desember 2020. Hari ini adalah Minggu Advent yang keempat. Karena itu saya mengajak saudara mempersiapkan diri, kita masuk dalam saat teduh sejenak. Saya mengajak saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan hati yang berhiaskan kekudusan, kita menyembah Dia dalam persekutuan ibadah Minggu Advent keempat. Oleh karena itu, sepatutnya kita menghayati kebaikannya serta menyambut kehadirannya. Menyanyi Indah Sebagai Diedi. Kehidupan kita, maka kita tahbiskan ibadah ini dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ada salam hangat yang menyapa saudara-saudara. Itulah salam dari Allah yang Alfa dan Omega. Menyanyi dari klik 122, Kasih dari Surga. Marilah kita juga menyanyikan pujian dari klik nomor 1, Sembah Raja Mulia. Yes.
yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Yesaya 48 ayat 17 dan 18. Dengarkanlah berita nugrah. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yesaya 46 ayat 3 dan 4. Kita pujikan, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Kita mohon tuntunan Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur ketika ada kesempatan memuji dan memuliakan Engkau dalam ibadah hari ini. Hati kami bersuka cita ketika kami ada bersama-sama juga akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Allah. Beristimewa di Minggu Advent yang keempat ini, menantikan dalam perayaan Natal 2020 ini, tetapi juga menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus akan menolong baik hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Biarlah kiranya di dalam pengurapan Tuhan, tetapi umat-Mu sekalian juga, sehingga dengan hati yang terbuka, hati yang siap untuk menerima sabda-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap menerimanya. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan dalam Advent yang keempat ini terambil dari kitab Zakaria pasal yang ke-9, ayat yang ke-9 dan 10. Kitab Zakaria pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-9 dan 10. Demikian firman Tuhan dengan judul perikopnya, Raja Mesias di Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia melemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur panah akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa.
Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Yang dikatakan orang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan, memelihara serta mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah kita di hari ini adalah mengenal Kristus Sang Raja yang hebat. Mengenal Kristus Sang Raja yang hebat. Kitab Zakaria kita tahu ditulis oleh Nabi Zakaria sendiri, seorang keturunan imam yang ditulis sekitar kira-kira tahun 520 sampai 518 sebelum Masehi, sebelum Kristus hadir. Dalam situasi bangsa Israel yang beberapa waktu baru kembali dari pembuangan 70 tahun di Babel, kembali lagi ke Yerusalem, dan dia adalah nabi yang sejaman dengan Nabi Hagai dalam pembangunan kembali bait suci yang sudah hancur 70 tahun yang sebelumnya. Dan di tengah-tengah situasi yang tentunya belum mendukung dalam banyak hal, terutama dalam segi keamanan. Mereka baru kembali, dan tentu waktu itu tembok Yerusalem sudah dibangun oleh Nehemia pada waktu itu. Tetapi juga masih belum betul-betul dalam keadaan aman, dan masih ada pertentangan di antara khususnya Yahudi dan di Yehuda, artinya wilayah selatan, dengan Samaria. Samaria artinya juga Israel, Yehuda bagian utara, Israel bagian utara. Dan di tengah situasi mereka sedang membangun, ada banyak keterbatasan, ada banyak kekurangan, ketidakamanan, tetapi juga kondisi ekonomi yang sedang mulai dibangun. Artinya dalam banyak hal mereka belum bersiap untuk melakukan pembangunan. Tetapi terlebih lagi kondisi kerohanian mereka, di mana mereka sesudah dibuang 70 tahun, lalu kembali lagi memulai ibadah pada zaman Imam Esra. Mereka baru dibaharui, dan dalam situasi inilah dibutuhkan sebuah semangat, sebuah dorongan. Karena itulah Tuhan yang kita sembah sungguh luar biasa memperhatikan keadaan atau kondisi umat Tuhan pada waktu itu. Di tengah kesulitan, penderitaan yang dialami umat Tuhan sementara membangun, atau kondisi kerohanian mereka di mana punya pengalaman di tengah-tengah kehidupan atau tekanan para raja yang tidak mengenal Tuhan, sehingga juga tidak mendukung dalam membangun kerohanian mereka. Karena itulah firman Tuhan diberikan sebagai sebuah harapan yang mendorong mereka untuk melihat kepada Allah, untuk mengenal kepada Allah yang telah memanggil mereka kembali ke Yerusalem. Firman Tuhan berkata di sini, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Tuhan memerintahkan umat Tuhan di tengah situasi yang tertekan, situasi yang tidak aman, situasi yang belum menentu, tidak ada raja pada waktu itu yang memimpin mereka. Justru Tuhan menyuruh mereka untuk bersorak-sorai. Saudara, tentu situasi ini sangat terbalik. Kadang-kadang ketika situasi kita, ya apalagi di masa pandemi seperti ini yang sudah hampir sepanjang tahun 2020 ini, tentu ada banyak keluhan. Jarang ada pesta pora sekarang, bahkan juga konser-konser pun dihentikan. Tidak ada sorak-sorai yang kedengaran. Tetapi firman Tuhan berkata di sini, bersorak-soraklah. 2 kali katakan bersorak-sorailah. Mengapa umat Tuhan perlu mengungkapkan atau ungkapan hati mereka seperti ini? Tidak boleh lesu, tidak boleh menjadi loyo imannya. Saudara, tentu karena umat Tuhan
tidak bergantung, seharusnya umat Tuhan tidak bergantung kepada situasi maupun kondisi yang ada di sekeliling kita. Jika dunia ini melihat di sekelilingnya, apapun yang ada di lingkungannya, pandangannya tertuju kepada apa yang di sekelilingnya, tapi umat Tuhan diajak di sini untuk melihat Sang Raja yang Maha Besar. Lihat kepada Sang Raja yang Maha Besar. Tuhan menyuruh umatnya untuk melihat, betul-betul menaruhkan pandangannya kepada Sang Raja yang Maha Besar itu. Raja di atas segala raja yang datang kepadamu. Ini adalah inisiatif Allah sendiri, tetapi diundang setiap kita untuk memandang kepada Raja yang hebat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya katakan tadi, hari-hari ini begitu banyak yang membuat kita menjadi lesu. Ada banyak keterbatasan, tidak bisa kemana, gerak-gerik kita dibatasi oleh karena kondisi COVID-19 ini. Tetapi firman Tuhan mengingatkan saudara, ada Raja. Kenapa dikatakan di sini Sang Raja? Dia adalah Raja yang datang kepadamu. Yesus yang telah datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu adalah Raja di atas segala raja. Dulu dia datang sebagai bayi yang kecil, seolah tidak berdaya, tetapi dia adalah Raja, penguasa di alam semesta ini, yang menciptakan segala sesuatu. Karena itulah Tuhan mengajak kita untuk melihat, memandang kepada Dia, bukan kepada persoalan-persoalan yang kita hadapi, bahkan yang masih akan ada di depan kita ini. Advent ini juga mengajak kita untuk melihat Sang Raja. Walaupun kebenaran firman Tuhan ini kepada umat Tuhan nanti itu sudah digenapi ketika Yesus datang di tengah dunia ini, ketika Dia ada di Yerusalem. Yesus yang datang ini perlu kita kenal, supaya hati kita tetap bersemangat menghadapi hidup ini. Apapun kekurangan, apapun tantangan, apapun kesulitan yang saudara hadapi di masa sekarang ini, mari arahkan pandanganmu kepada Sang Raja, yaitu Yesus yang adalah Putra Natal itu, yang menjadi pokok hidup bagi kita. Dia adalah Tuhan kita. Karena itu saudara, perlu kita fokuskan hidup kita kepada Dia. Dan perlu setiap kita mengenal siapakah Sang Raja yang Maha Besar ini. Jika dalam kehidupan masa lalu bangsa Israel, mereka hidup dipimpin oleh banyak raja, mulai dari Raja Saul sampai dengan raja-raja yang jatuh kemudian, ya, baik ada banyak raja yang juga tidak benar, yang tidak mengenal Tuhan, tetapi juga beberapa mulai dari Raja Daud, Salomo, Yosia, Hizkia, ada beberapa yang mengasihi Tuhan, raja-raja yang menunjukkan bagaimana berlaku dengan baik, tetapi tidak sedikit raja-raja yang berlaku jahat. Terlebih lagi ketika mereka dibuang 70 tahun ke Babel, mereka juga menemukan raja-raja yang sangat-sangat tidak peduli dengan hidup mereka, yang menindas mereka, yang membuat mereka mengalami penderitaan. Tetapi bersyukur ketika Raja Kores oleh karena perintah Tuhan digerakkan untuk menggenapi janji Tuhan untuk kembali menolong umat Israel, menyuruh mereka kembali ke Yerusalem. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebutuhan setiap kita hanya bisa dipenuhi oleh Sang Raja ini. Karena itu, mari saudaraku kita mengenal siapa Sang Raja kita. Raja yang hebat itu ialah Kristus, yang selalu dapat kita andalkan dalam situasi apapun. Mari kita mengenal dari pembacaan ayat firman Tuhan ini, siapa Sang Raja kita. Yang pertama, Sang Raja yang adil dan jaya. Yang kedua, Sang Raja yang lemah lembut. Yang ketiga, Sang Raja yang menang dan membawa damai.
mengenal karakter yang pertama, umat Tuhan saya katakan tadi, sang raja yang adil. Ketika umat Tuhan mengalami tadi banyak kekurangan, mengalami banyak penderitaan sekalipun mereka memiliki raja. Tetapi dari firman Tuhan ini, Yesus yang sudah datang tetapi yang akan datang kembali dikatakan ia adalah raja yang adil, raja yang bijaksana. Adil artinya tidak memihak, tidak sewenang-wenang, tetapi dia adalah raja yang betul-betul melakukan segala tindakannya tepat dan tidak pernah salah. Yesus adalah sang raja yang kita impikan. Dia adalah dikatakan bukan hanya jaya. Jaya artinya menyelamatkan, membawa kemenangan. Tentu seorang raja adalah tugasnya membawa kemenangan bagi rakyatnya, bagi umat yang dipimpinnya. Itulah yang Yesus lakukan. Dia menang ketika kehadirannya yang pertama kali. Yesus datang sebagai bayi. Dia bertumbuh, dia melayani, dia mengasihi, menolong banyak orang, berhasil dalam membuat banyak mujizat, dalam melayani. Tetapi juga dia berhasil sampai menyelesaikan tugasnya, yaitu memberikan nyawanya, memberikan hidupnya untuk rela disalibkan, menggantikan kita, mati di kayu salib untuk menggantikan kita yang harusnya terhukum. Tetapi dia rela menggantikan kita dan memberikan kita kehidupan, memberikan kepada kita keselamatan. Dia menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Dia menyelamatkan kita dari maut. Kematian saja sudah dia kalahkan. Karena itu kita punya raja yang adil. Memang tidak mengabaikan dosa dan kejahatan kita, tetapi dia gantikan. Itulah keadilan Allah. Dia gantikan dirinya menanggung dosa dan kesalahan kita. Dia menyelamatkan setiap kita. Tidak ada raja yang sehebat itu. Meskipun ada beberapa raja yang berani berjuang untuk keselamatan umatnya, tetapi hanya Yesus adalah sang raja yang betul-betul terhebat, yang sudah menyelamatkan umatnya. Saudara dan saya, ini yang kita butuhkan. Kita butuh pemimpin yang mampu menolong kita. Tetapi hanya Yesuslah satu-satunya yang telah melakukannya bagi saudara dan saya. Siapakah raja dalam kehidupan saudara? Sudahkah Yesus itu menjadi raja dalam kehidupanmu? Ketika saudara datang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus menjadi penguasa satu-satunya dalam kehidupan. Yang kedua, sang raja yang lemah lembut. Dan dikatakan di sini lemah lembutnya, dia juga digambarkan dengan mengendarai seekor keledai beban muda. Biasanya seorang raja dalam kehebatannya, dia akan mengendarai kuda sebagai lambang kekuatan, sebagai lambang kehebatan, sebagai lambang kejayaan. Tetapi sang raja yang kita miliki berbeda dengan cara dunia ini. Tuhan Yesus adalah pribadi yang paling lembut. Yesus adalah pribadi yang tidak kejam. Biasanya kalau raja itu gambarannya sangat ditakuti. Ya, ketika dia mengendarai seekor kuda sebagai lambang kekuatan, maka orang akan menjadi segan. Tetapi Yesus di sini menunjukkan karakter yang lemah lembut, agar setiap orang berani datang kepadanya. Karena ketika orang datang kepada Kristus, dikatakan tidak akan ditolak. Saudara dan saya dalam keadaan apapun, dia bersedia menerima kita. Yesus adalah pribadi yang paling lembut. Ketika kita datang menghampiri dia dengan penuh kesadaran, penuh penyesalan dosa, penuh kerendahan hati,
maka dikatakan dia menyambut menerima kita. Siapa yang punya pribadi sedemikian? Ketika datang kepada seseorang, sekalipun dia baik, belum tentu sepanjang waktu dia berlaku lemah lembut. Tetapi Yesus senantiasa sedia. Ketika kadang-kadang kita pun datang dalam kesedihan, dalam kemarahan, dalam banyak kondisi apapun, dia selalu sedia menerima kita. Luar biasa. Setiap kita mendambakan seorang raja yang sangat lemah lembut. Sekalipun di lain waktu Yesus tentu akan marah ketika dia dikatakan, dan suatu kali di bait suci orang-orang menyalahgunakan tempat atau pelataran bait suci dengan tidak baik, tidak tepat. Yesus memarahi mereka. Yesus juga marah kepada orang-orang Farisi yang berlaku tidak benar dalam segala tindakannya. Tetapi kita memiliki sang raja, sehingga raja yang lemah lembut ini adalah pribadi yang begitu bisa dekat dengan umatnya, selalu hadir kapanpun keadaannya. Dia turut merasakan kelemahan kita. Itu yang dikatakan dalam kitab Ibrani. Yesus yang sekalipun adalah Tuhan turut merasakan kelemahan kita, kelembutan dia, turut merasakan penderitaan kita. Apapun penderitaan saudara sekarang, pergumulan saudara, ingat, Yesus pun turut dan peduli terhadap saudara. Dia adalah raja, bukan yang ditakuti, tetapi raja yang peduli terhadap saudara dan saya. Dia sedia untuk menolong saudara dan saya. Ketika kita diselamatkan dari dosa, diampuni dari dosa, dibebaskan dari hukuman, justru kerinduan dia membawa kita dalam persekutuan yang dekat dengan dia. Karakter raja yang ketiga adalah pembawa damai. Dalam pembacaan kita di ayat 10 dia berkata, ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Sang raja yang memiliki karakter yang ketiga, pembawa damai. Ketika keadaan damai, maka otomatis tidak ada lagi semua namanya alat-alat peperangan akan dilenyapkan. Dan hal ini tentu belum terjadi saat ini. Ini masih nubuatan ketika nanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita mengharapkan seorang raja yang membawa damai. Tetapi dengan kedatangannya Yesus yang pertama kali ke dunia ini yang kita rayakan dalam Natal, dalam minggu ini, tentang Kristus adalah Raja Damai, pembawa damai, yaitu mendamaikan manusia yang berdosa, didamaikan dengan Allah melalui Kristus, Sang Juru Selamat itu. Ketika masa damai terjadi, sekali lagi saya katakan, maka di situ bukan hanya sekedar gencatan senjata. Suatu kali dalam masa Perang Dunia Pertama di Eropa, yang pada umumnya tentara yang ada baik dari pihak musuh ataupun yang diserang dan yang menyerang itu adalah orang-orang Kristen. Dan ketika tiba di masa Natal waktu itu, tiba-tiba para prajurit ini dari kedua belah pihak menghentikan atau menghentikan perang, gencatan senjata hanya selama masa hari Natal. Tetapi besoknya kembali lagi terjadi perang. Tentu bukan ini yang dimaksudkan hanya gencatan senjata sebentar, tetapi adalah damai yang selama-lamanya, dan itu hanya dimungkinkan ketika dimulai dengan kehadiran Kristus. Tidak ada lagi yang mampu memberikan perlawanan. Ketika masa perang diakhiri, situlah namanya masa damai, masa kerajaan 1000 tahun. Orang-orang percaya juga di masa-masa Natal ini, tentu bukan hanya hari Natal,
terjadi masa damai. Kita tentu berharap walaupun di masa pandemi ini kondisi kita tetap dalam keadaan damai. Ketika Kristus hadir dalam kehidupan kita, kita berdamai dengan Allah, kita berdamai dengan sesama kita, kita berdamai dengan segala keadaan kita, supaya kita bisa menyaksikan bagaimana Kristus membawa damai itu dalam hidup atau melalui orang-orang percaya, bisa dilihat, disaksikan oleh orang-orang lain. Dan inilah yang akan digenapi ketika Kristus sang pembawa damai itu melalui umat Tuhan, maka sampai ke ujung-ujung bumi pun akan mengalami damai. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dalam perayaan masa Advent yang keempat ini, dan kita akan memasuki dalam perayaan Natal yang tinggal beberapa hari lagi, marilah kita mengenal Sang Raja itu yang diungkapkan oleh Nabi Zakaria. Rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem, dan dia akan memberitakan damai. Kristus sang Raja Damai itu, yang hebat itu, memiliki karakter yang luar biasa. Mari kita mengenal dia dan sungguh percaya bahwa dia akan membawa damai dalam kehidupan di dunia ini. Satu-satunya yang membawa damai, tetapi juga saudara dan saya diberikan tugas juga. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka lah yang disebut anak-anak. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menolong kita untuk senantiasa tetap kuat, tetap bersemangat, tetap berpengharapan bahwa akan ada masa damai bersama dengan Kristus, sekalipun di tengah kondisi pandemi yang belum tahu bagaimana situasinya. Tapi kita tetap bersyukur bahwa Tuhan tetap memberikan jalan keluar kepada kita dalam menjalaninya. Selamat merayakan Advent yang keempat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan ini dengan mengangkat pujian kita. Ku yakin saat kau berfirman. Mari saudara, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang kekasih dalam persekutuan dengan semua orang percaya kepada Yesus Kristus Juru Selamat kita,
Marilah nyatakan pengakuan iman kita dengan mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan manusia, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari saudara-saudara, di minggu penantian ini kita terpanggil untuk menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan. Sambil kita memberi, kita mengangkat pujian. Klik nomor 103, sungguh ku bangga Bapa. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus-menerus kami nikmati dalam kehidupan ini. Terima kasih karena berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, baik secara jasmani maupun rohani dalam kehidupan kami. Bahkan kebenaran firman yang telah kami terima di hari ini Tuhan, memberikan pengharapan karena kami boleh mengenal siapa sang Raja kami, Raja yang hebat, Raja yang luar biasa, yang memberikan damai sejahtera bagi kami, Raja yang lemah lembut, Raja yang adil dan jaya. Terima kasih Tuhan. Itulah yang membuat kami terus memiliki pengharapan akan kehadiran Kristus dalam kehidupan kami dalam menghadapi berbagai hal. Demikian juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, terima kasih untuk setiap kemurahan-Mu. Sampai di hari ini Tuhan memelihara bangsa kami dari berbagai hal. Tuhan, Engkau tetap menolong para pemimpin kami, dimampukan menjalankan tugas mereka dengan baik Tuhan. Tuhan setelah menolong mereka, baik juga dari presiden, wakil presiden, para menteri yang membantu, kiranya diberikan hikmat marifat oleh Tuhan, supaya mereka mampu mengerjakan setiap tugas tanggung jawab dengan baik, dengan arif dan bijaksana Tuhan, supaya pun hasil kerja mereka boleh berguna Tuhan bagi kesejahteraan rakyat. Memberkati juga Tuhan segala usaha upaya pemerintah kami saat ini Tuhan, baik juga dalam menghadapi COVID-19, baik para penderita Tuhan yang sedang dalam pengobatan Tuhan, dan kami berdoa supaya kiranya Tuhan memberkati sehingga seluruh pengobatan yang dijalankan oleh para petugas medis Tuhan kiranya diberkati oleh Tuhan. Rumah-rumah sakit yang sedang mengurus para pasien Tuhan diberkati, para tenaga medis Tuhan diberikan kekuatan perlindungan oleh Tuhan. Terima kasih juga untuk vaksin yang sudah ditemukan dan sudah berada di negeri kami ini. Memberkati pemerintah kami dalam mempersiapkan penggunaannya di tahun mendatang Tuhan, supaya juga dalam pendistribusian bahkan penggunaannya Tuhan tepat pada waktunya, dan juga dapat Tuhan Yesus menolong pemerintah kami dalam
mendorong masyarakat untuk tetap Tuhan mengembangkan usaha dengan baik. Kami berdoa Engkau memberkati juga Tuhan Yesus semua hasil pilkada yang ada, Tuhan diberkati oleh Tuhan, sehingga para pemimpin-pemimpin ke depan Tuhan adalah pemimpin-pemimpin yang mampu untuk boleh menolong masyarakat kami tetap maju Tuhan. Memberkati pertanian kami Tuhan, memberkati semua segala hasil-hasil yang ada di tengah bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memberkati bangsa ini, keamanan di tengah bangsa ini kami berdoa kiranya terus Tuhan menjaga, bahkan penegakan hukum di tengah bangsa ini kiranya tetap berjalan dengan baik Tuhan. Bahkan juga bagi para koruptor, para teroris Tuhan, Tuhan terus berkarya supaya pemerintah kami boleh menindak setiap kejahatan di tengah bangsa kami ini, supaya bangsa ini juga boleh tetap lebih baik Tuhan. Kami berdoa Engkau memberkati juga Tuhan Yesus secara khusus untuk gereja-gereja Tuhan di tengah menjelang masa perayaan Natal dan Tahun Baru ini Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati, sekalipun ada berbagai kesulitan untuk secara offline Tuhan bertatap muka, tapi kami berdoa kiranya tetap Tuhan tolong, sehingga sekalipun dengan kesederhanaan sukacita Natal kita tidak pernah hilang dari kami semua Tuhan. Biarlah orang-orang percaya tetap menikmati suasana Natal yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih memberkati juga Tuhan gerejamu secara khusus KGPM Tuhan, dari pucuk pimpinan wilayah bahkan juga semua sampai kami di KGPM Sidang Musafir Yogyakarta ini, dari BPS PMS Tuhan diberkati oleh Tuhan dalam semua pengurus-pengurus dalam program pelayanan, bahkan rencana-rencana pelayanan yang masih terus digumuli baik di akhir tahun ini maupun di tahun yang akan datang. Kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau memberkati, bahkan terus Engkau akan menolong Tuhan sehingga jemaat-jemaat Tuhan tetap terpelihara dengan baik dalam semua pergumulan-pergumulan mereka. Jika ada yang sakit Tuhan, mari Engkau yang akan menyembuhkan mereka, menopang mereka sehingga mereka tetap kuat dan sehat. Bahkan juga kami dilindungi sehingga tidak ada yang terkena COVID Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan kebutuhan-kebutuhan jemaat Tuhan, baik dari segi finansial diberkati oleh Tuhan, bahkan juga para mahasiswa yang masih dalam masa ujian akhir semester diberkati oleh Tuhan supaya dimampukan untuk mengerjakan tugas-tugas akhir semester dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan Tuhan Yesus semua pergumulan gerejamu, jemaatmu dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan juga terus menolong, memberkati baik dalam kebutuhan pastori, bahkan juga tempat ibadah yang lebih permanen. Kami berdoa kiranya Allah juga menuntun kami menemukan tempat yang lebih strategis di wilayah kampus ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu, memberkati juga para donatur yang turut serta membantu baik dari segi dana, baik juga Tuhan nasihat, bahkan dukungan doa dan semua yang boleh menopang pelayanan KGPM Sidang Musafir Yogyakarta ini diberkati oleh Tuhan dalam segala pekerjaan dan usaha, bahkan juga sidang-sidang yang lain Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan rencana juga untuk ibadah offline baik 24-25 Desember bahkan juga selanjutnya kami serahkan dalam tangan Tuhan supaya juga situasinya memungkinkan di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Tuhan memelihara kehidupan kami, baik jemaat-jemaat yang orang tua yang sudah lanjut usia, baik juga yang keluarga dalam pekerjaan, para mahasiswa, bahkan semua keluarga kami yang berada di daerah masing-masing pun dalam pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih juga ketika kami boleh Tuhan hari ini memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami atas segala berkat-berkat Tuhan. Kiranya Allah menguduskan, memberkati supaya semua dapat dipergunakan guna pelayanan yang ada melalui Sidang Musafir Yogyakarta ini. Diberkati setiap jemaat-jemaat yang memberi, bahkan yang belum bisa Tuhan, biarlah kiranya mereka pun menikmati segala kebaikan dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh percaya kehidupan kami ada dipimpin, diberkati oleh Tuhan dalam menjelang Natal dan akhir tahun ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami kepadamu ya Bapa, yang kami percaya lebih daripada apa yang kami mohonkan kepadamu, Engkau sanggup melakukannya. Biarlah kiranya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengakhirinya dengan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Di sini kita sudah menikmati sukacita bersama sambil mempersiapkan hati kita menyambut kedatangan Kristus kembali dan merancang masa depan kita. Berilah kami kekuatan dan semangat untuk terus memberitakan karya selamat-Mu melalui kerja dan karya kami dalam kerendahan hati dan berdamai satu dengan yang lain. Kita menyanyikan Kasih-Mu Tiada Duanya. Saudara-saudara, pergilah dan tunaikanlah tugasmu dengan sungguh-sungguh dan lakukanlah kebaikanmu dalam teladan kasih Tuhan Yesus dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya tangan kasih Tuhan yang lembut selalu merangkul kita. Kiranya kasih yang tak terbatas dari Yesus Kristus selalu menjadi sumber berpikir, berkata dan bertindak kita. Kiranya Roh Kudus Tuhan senantiasa menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya.
Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara, mengambil salat teduh sejenak. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.